Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai analisis dan deskriptif dengan Stata 13. Jadi Stata ini adalah salah satu software statistik yang populer selain SPSS begitu ya. Nah, kenapa kok kita masukkan di mata kuliah ini? Karena berdasarkan kurikulum nasional ini masuk ke dalam kurikulum kita, sehingga ini wajib kita pelajari. Oke. Ini jadi adalah Stata merupakan sebuah software yang dikembangkan oleh Stata Corp. Nah, ini Stata ini adalah aplikasi yang berbayar ya. Oke, jadi harus punya lisensi untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Oke, setelah Stata ini kita install, ini tutorialnya ada di video sebelumnya. Oke, jika sudah terinstall, maka di desktop pasti ada shortcut begitu. Atau jika tidak ada, maka klik Start. Kita cari Stata, atau biasanya dia sudah muncul di Start Pinned ini. Ya, jadi dipin di sini, dikunci di sini, sehingga kita gampang untuk mengklik begitu ya. Jadi silakan buka shortcutnya, temukan shortcutnya dan klik 2 kali, begitu kita akan menuju ke aplikasinya. Nah, setelah nanti terbuka, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman kerja kita. Ini adalah halaman output yang bisa kita langsung lihat. Kalau di SPSS kan ada di jendela yang lain begitu ya. Nah, kalau di Stata, output, kemudian riwayat, kemudian list variabelnya, itu semua terlihat di halaman yang sama. Ya. Jadi ini adalah halaman output. Di sebelah kiri sini, ini adalah riwayat perintah. Jadi apapun yang kita perintahkan pada Stata akan terekam secara otomatis di sini. Ya. Kemudian, nah ini komen. Jadi uniknya di Stata ini selain menggunakan menu bar dan toolbar di atas ini, Stata juga bisa menggunakan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi komen. Bahasa komen-komen seperti perintah-perintah yang kita ketikkan begitu maka akan diproses oleh Stata. Oke, ini adalah list variabel. Jadi akan terlihat nanti ada berapa variabel. Kemudian ini adalah properties dari setiap variabel yang kita klik, nanti di sini akan propertiesnya muncul, nama variabelnya, kemudian tipe yang kita input misalkan dan seterusnya. Termasuk value labelnya terlihat di sini. Kalau misalkan laki-laki, perempuan, satu itu kodenya apa, dua itu kodenya apa akan terlihat di sini, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah keterangan-keterangan. Nanti materi ini akan saya share. Silakan nanti dimanfaatkan. Ya, ini adalah perintah-perintah. Nah, perintah yang unik ada di Stata ini, dia pakai bahasa pemrograman gitu ya. Sintak kita sebut sebagai sintak. Ini perintah atau komen yang ditulis pada jendela komen tadi di bawah ya. Di bagian bawah tadi ada komen. Nah, kita ketik di sini nanti perintahnya. Kita akan coba ya. Oke, ini bisa dipelajari, bisa dibaca. Oke. Nah, yang pertama-tama kita lakukan pada saat kita ingin menganalisis data menggunakan Stata adalah kita harus input data. Ini sama halnya dengan di SPSS. Nah, uniknya di sini juga di Stata ini adalah kita tidak hanya bisa ngetik langsung di aplikasi Statanya, tapi kita sudah bisa memanfaatkan data yang sudah pernah kita input, baik itu di dalam SPSS, di Excel misalkan kita input. Nah, ini bisa langsung kita impor ke sini sehingga kita tidak perlu capek-capek lagi gitu ngopi atau bahkan ngetik ulang gitu ya. Jadi gampang sekali ya. Caranya nanti kita klik file, kemudian pilih import, pilih Excel misalkan kalau formatnya Excel. Nah, nanti saya sudah siapkan file data ASCII yang formatnya adalah Excel. Nanti kita akan coba. Gitu. Oke, nah yang paling penting jangan sampai kita melakukan analisis tapi kita tidak menyimpan gitu. Jadi hal yang paling penting selanjutnya kita harus ingat bahwa kita harus menyimpan hasil kerja kita. Dan hasil kerja kita tadi kita simpan di mana juga kita harus ingat. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kita buka lagi. Jadi setelah kita simpan nanti kita buka lagi. Nah, atau kita
ini ya, ada dua cara gitu ya. Ada cara pertama, ada cara kedua. Cara pertama dengan menggunakan pull down gitu ya dari menu dan toolbar di atas. Kita klik file, kemudian open, pilih folder dan pilih filenya gitu ya. Oke, ini kita sesuaikan dengan data ASCII nanti. Kemudian kalau cara kedua, nah kita harus tahu urutan di mana kita menyimpan file tersebut. Jadi kita kasih perintah adalah use, Anda petik 2 begitu, kemudian alamat file yang akan kita buka. Kemudian kasih clear. Maka dia akan langsung membuka file yang kita maksud. Tapi ya, kalau cara ini tidak terbiasa kita lakukan, ya perlahan kita akan belajar ini pelan-pelan, tapi kita gunakan saja cara yang pertama gitu, karena kita sudah terbiasa menggunakan menu ini. Ya. Nah, ini adalah untuk menyimpan output ya. Kalau di SPSS kita kerja outputnya baru kita simpan setelah hasil kita kerja, setelah kita melakukan analisis begitu ya. Jadi save outputnya di akhir. Nah, kalau di Stata kita harus membuat wadahnya dulu untuk menyimpan, sehingga kita harus buat save dulu outputnya. Nanti setelah kita analisis dan lain sebagainya nanti bekerja dengan Stata, maka otomatis akan disimpan di situ, gitu ya. Ya akan disimpan di alamat yang sudah kita tentukan ini. Oke, caranya klik file, kemudian pilih log, pilih begin. Ya, kemudian cari folder yang mau kita simpan itu di mana outputnya, gitu. Ini adalah file log namanya ya. Kemudian, nah ini cara menuliskan sintak. Ini perlahan kita akan coba dengan komen-komen seperti ini ya. Oke, jadi sintak itu adalah perintah bahasa pemrograman komputer begitu yang kita berikan ke komputer sehingga komputer paham apa yang harus dia lakukan, gitu. Oke. Nah, ini bisa diikuti ya, bisa diperlahan-lahan, bisa dicontohkan ininya sintak-sintaknya. Oke. Baik, untuk mengimport data dari Excel, sebetulnya ada banyak langkah yang harus kita lakukan karena file yang kita import dari Excel tadi harus kita edit lagi. Nah, ada cara yang mempermudah kita. Nah, kita sudah punya data ASCII ya, data ASCII yang dalam format SPSS maupun dalam format Excel. Nah, data ini yang SPSS maupun Excel ini bisa kita transfer menjadi formatnya sesuai dengan miliknya Stata, sehingga bisa kita langsung olah begitu ya. Nah, dengan aplikasi yang berbeda begitu ya. Nah, aplikasi yang berbeda itu adalah Stat Transfer ini. Stat Transfer itu sudah saya kasih ya. Nah, ini silakan buka Stat Transfer. Nah, ini inputnya silakan. Kita mau merubah format SPSS atau yang Excel gitu ya. Karena kita punya ada dua file itu ya. Oke. Dari Excel atau dari SPSS. Nah, karena kita sudah sering menggunakan yang SPSS, maka saya pilih yang SPSS saja. Jadi saya pilih data file SPSS ini, kemudian saya browser, cari, oke, yang ini ya, data ASCII 2 yang kita punya ya, sudah biasa kita analisis, kemudian klik open, kemudian, nah di sini saya pilih versi Stata yang 6, versi Stata, karena kita menggunakan Stata yang 13, itu versi yang lumayan tinggi begitu, maka saya pilih yang terbarunya gitu ya, ada yang standar tapi versi 7, karena pakai pilih yang 6 saja. Oke, nah jika sudah seperti ini sudah otomatis disimpan di dalam folder yang sama ya, di folder di mana file ini diambil. Ya sudah, karena kita sudah ingat di mana nyimpan file SPSS-nya, maka langsung saja kita klik transfer. Oke, di sini kalau sudah finished seperti ini, artinya datanya sudah siap diolah gitu ya, sudah selesai ditransfer. Ini kita langsung exit saja. Nah, kita buka lembar Stata kita, ini belum ada data ya, no are item to show gitu ya, tidak ada data yang kita buka. Nah, sekarang kita buka, kita klik file, kemudian pilih open.
Iya. Nah, kita masuk ke data ASCII tadi. Lihat yang terbaca hanya data ASCII 2 yang sudah beda formatnya .dta gitu ya. Titik .dta ini adalah tipe file yang dianalisis oleh Stata. DTA file ini. Kita pilih, kemudian klik open. Nah, ini sudah ada nih datanya. Kita coba klik sudah rapi atau belum. Oh, sorry. Kita klik yang ada gambar pensilnya ini ya. Data editor. Nah, kalau kita buka langsung dari Excel tadi, itu dia masih merah ya. Artinya masih bukan data yang siap diolah begitu ya. Tapi masih merah. Nah, kalau sekarang yang hitam ini adalah angka, yang biru itu adalah untuk yang kategori. Ini ya. Tuh, yang kategori semua biru. Oke. Ya, ini artinya data sudah bagus, sudah siap untuk diolah. Oke. Nah, sekarang kita coba menu-menu yang untuk mendeskripsikan dari setiap variabel ya. Coba kita klik describe, enter. Oke, nah ini variabel umur itu numerik gitu ya. Variabel pendidikan, ada value labelnya, berarti kategori, ada value labelnya gitu ya, dan seterusnya. Ini variabel label nggak perlu kita isi ya, karena nanti akan memperpanjang nama pada saat kita menganalisis akan kesulitan begitu. Ya. Kemudian kita coba menu yang lain, misal kita ingin melihat berapa sih rata-rata umur ibu misalkan. Sum umur, enter. Oh, jadi ini adalah perintah yang kita masukkan adalah sum umur begitu ya. Oh, ternyata rata-rata umur ibu itu 25,1 tahun dengan standar deviasi 4,8 tahun. Ibu yang paling muda ada 19, ibu yang paling tua ada 35 tahun maksud saya. Ini adalah 19 tahun dan usia yang paling tua adalah 35 tahun. Oke. Ini adalah cara untuk kita menyajikannya. Jadi selain menggunakan menu-menu di atas ini, kita bisa kasih perintah. Oke, nah silakan ikuti panduan yang ada di materi. Oke, ini ada di bagian bawah. Nah, ini contoh itu ya. Kemudian kita memilih nama dan di sort begitu, diurutkan. Kemudian kita melihat informasi dari setiap variabel, kode book. Oke. Kemudian ini juga untuk melihat informasi dari variabel. Kemudian, nah itu untuk melihat data setnya. Ya. Baik, setelah kita mengimport data, sudah bisa kita coba analisis juga, ternyata sudah bisa muncul. Nah, ini artinya data kita sudah oke, begitu, sudah bisa kita analisis lebih lanjut. Oke, nah pada video ini saya akan cukupkan sampai dengan di sini. Silakan coba sampai dengan data itu bisa terlihat, gitu ya. Kemudian bisa kita coba analisis sederhana saja. Oke. Nah, kita akan lanjutkan di video selanjutnya bagaimana cara menganalisis secara deskriptif semua variabel-variabel yang sudah kita miliki ini. Ya, ini ada banyak variabel, kita akan coba deskripsikan. Oke. Terima kasih. Demikian gitu ya materi pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.